Halo semua, balik lagi di channel Comfort Zone When Gaming Becomes So Comfort Today. Masih bersama gue Adam di sini. Mengangkat kembali konten seputar GTA series yang pada kali ini gue akan membahas mengenai main karakter pada GTA series. Yang sejauh ini pada GTA universe-nya 3D dan universe-nya SD ya, terdapat 13 main karakter yang mereka ini memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Nah, dari 13 orang ini gue akan coba urutkan yang mana yang paling jahat, yang mana yang paling baik ya. Dan biar nggak terlalu subjektif juga, gue akan kasih alasannya. Nah, sampai sini buat kalian yang berminat, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, untuk pembahasan ini, gue sudah buat 4 tier. Yang masing-masing tier ini akan gue masukkan main karakter GTA yang sesuai dengan tiernya ya. Nah, tier pertama yang paling bawah ini tier yang berisi nama main karakter yang sebelum cerita pada gamenya, karakter ini belum pernah terlibat aksi kriminal. Jadi memang dasarnya mereka ini adalah orang-orang baik. Nah, namun mereka bisa menjadi jahat jika terpaksa menurut gue ya. Nah, kemudian di atasnya lagi, nah tier yang kedua ini bernama tier penjahat. Ya, ini nantinya akan diisi oleh main karakter yang gue nilai jahat. Namun levelnya masih skala kecil lah. Dan kebanyakan mereka ini melakukan kejahatan dengan motif uang. Nah, kemudian di atasnya lagi, nah ini adalah tier penjahat berat. Nah, dan akan diisi oleh karakter yang terlibat dalam kejahatan berat tentunya, skala besar. Dan kebanyakan sampai melibatkan banyak pihak. Dan beberapa mereka melakukan ini bukan hanya motif uang, namun demi memuaskan ego dan hasrat ya yang mereka miliki. Nah, kemudian di atasnya lagi, tier terakhir ini adalah yang paling parah menurut gue ya. Tier ini akan diisi oleh karakter-karakter yang memiliki tindak kriminal sangat menyeramkan. Kebanyakan motif pembunuhan bukan karena dasar uang ataupun kesulitan ekonomi, namun hanya sekedar pemuas nafsu emosi. Bahkan ada juga yang didasari dari hal sepele, namun imbasnya sangat besar terhadap masyarakat. Karakter yang ada di tier ini nantinya menandakan bahwa si pelaku ini ya, si karakter ini memiliki dampak yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam dunia kejahatan. Waduh, serem banget deh. Dan lebih parahnya lagi, tier yang paling atas ini diduga mereka ini juga terlibat dalam aksi kanibalisme. Bahkan mereka turut membantu dalam upaya tindakan kanibalisme yang menurut gua, tindakan ini adalah tindakan yang paling keji di antara seluruh tindakan kriminal. Oke, sampai sini buat yang masih berminat, kita masuk ke tier yang paling bawah ya. Oke, kita masuk yang paling bawah ini, gua masukkan satu karakter ya yang bernama Victor Vance yang merupakan tokoh utama dari GTA Vice City Stories. Hal yang menjadi pertimbangan gua, kenapa gua masukkan orang ini ya ke tier yang paling bawah. Karena menurut cerita, Victor Vance ini basicnya adalah seorang kakak yang berniat untuk mencari modal, mencari uang ya, untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh adiknya yang bernama Pete. Karena menurut cerita, Pete ini sedang terkena penyakit asma. Nah, sadar bukan berasal dari keluarga berada dan membutuhkan biaya besar. Nah, dasar itulah akhirnya Victor memutuskan untuk bergabung dengan militer. Nah, cuman sayangnya masuk dalam militer rupanya tidak menjamin Victor memiliki lingkungan yang baik. Karena hari pertama sejak masuk militer, Victor bertemu dengan Sersan Jerry Martinez. Nah, semenjak ketemu sama si bangsat ini ya, Victor menjadi terjerumus ke dunia kriminal. Nah, karena atasan itu selalu meminta Victor untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika, moral, bahkan prinsip dari kemiliteran. Nah, karena saat itu si Jerry Martinez meminta Victor untuk menyembunyikan narkoba di dalam camp miliknya. Bahkan atasan ini juga meminta Victor untuk menyelundupkan seorang PSK ke dalam campnya. Nah, karena hal itulah akhirnya si Victor ini dipecat sama satuan militernya. Bukannya Victor nggak pernah menolak ya untuk mengikuti kemauan si Jerry Martinez. Karena rupanya si Victor itu udah berulang kali dia sudah mencoba untuk menolak permintaan dari Martinez. Nah, cuman karena dia dijanjiin bahwa statusnya ini akan aman ya sebagai tentara, apalagi yang nyuruh adalah atasannya sendiri, makanya sebagai prajurit yang patuh akan perintah atasan, makanya Victor terpaksa untuk melakukan apa yang diminta sama si Jerry Martinez bangsat itu ya. Sebenarnya setelah Victor ini keluar dari militer, sebenarnya dia punya kesempatan loh untuk berbuat baik ya. Namun lagi-lagi, setelah dipecat dari tentara, rupanya Victor nggak punya kerjaan, sementara ia harus bisa menyembuhkan sang adik. Nah, hidup di kota besar ya seperti Vice City ini dan nggak punya uang seperti neraka baginya. Nah, karena itulah ia terpaksa bekerja lagi ke Phil Cassidy, yang sayangnya Phil juga mendapatkan kerjaan dari Jerry Martinez. Nah, sehingga pekerjaan yang datang ya nggak jauh-jauh lah dari aksi kriminal.
Ditambah lagi, Victor ini dikelilingi oleh orang-orang toksik ya, sehingga ia mendapatkan banyak banget pengaruh dari orang luar. Karena setelah keluar dari militer pun, Victor mendapatkan pengaruh dari adiknya sendiri yang bernama Lance ya, yang selalu mencoba mempengaruhi agar Victor ini untuk tetap terlibat dalam dunia jual beli narkoba yang menurutnya paling bisa menjanjikan mendapatkan uang sebesar-besarnya. Sehingga dengan motif ekonomi dan banyaknya mendapat pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, hal itu membuat Victor melupakan moral yang ia pegang di awal. Ia mulai merupakan identitas lamanya. Nah, sampai akhirnya Victor menjadi salah satu kartel terbesar di Vice City. Nah, dari cerita itulah makanya gue menaruh nama atau karakter dari Victor Vance ini ke dalam tier yang paling bawah. Yang menjadi jahat, ya karena terpaksa, motif ekonomi, dan ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, sehingga membawanya dalam pengaruh dunia kriminal yang semakin lama, semakin besar bak bola salju. Karena andaikan saja ia tidak terpengaruh ke dalam bujukannya Martinez dan Lance ya, mungkin saja Victor akan tetap menjadi tentara yang berbakti untuk negara. Karakter berikutnya masih di tier yang sama, gue masukkan nama Huang Li dari GTA Chinatown Wars, yang karakter ini juga menurut gue ya pantas untuk dimasukkan bersama Victor Vance ya, di tier paling bawah. Karena secara cerita memang sudah jelas bahwa Huang Li ini merupakan bagian dari triad Hong Kong yang cukup ditakuti ya. Apalagi sang ayah diceritakan merupakan figur penting dan merupakan ketua dari triad keluarga Li yang sangat ditakuti di Hong Kong. Walaupun statusnya adalah anak dari ketua triad, nah namun diceritakan semasa hidupnya, tepat sebelum cerita utama dari GTA Chinatown Wars ini dimulai, Huang Li rupanya belum pernah terlibat dalam aksi kriminal manapun ya. Bahkan ia lebih dikenal sebagai anak manja yang hanya memanfaatkan privilege keluarganya. Sehingga diceritakan Huang Li bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan hanya memanfaatkan keberuntungan. Nah, makanya di cerita awal GTA nih ya, kalau kalian ingat ya, Huang Li kan pernah tuh disuruh sama omnya untuk belajar bela diri agar ia bisa melindungi dirinya sendiri ke depannya. Karena si paman ini yakin bahwa Huang Li ini nggak bisa apa-apa nih anak. Jangankan bunuh orang, berantem atau pegang senjata aja nggak bisa. Nah, namun semenjak serangkaian serangan yang ia terima, mulai dari ayahnya tewas dibunuh, kemudian benda pusaka milik keluarganya juga dicuri sama pihak misterius. Bahkan ia juga pernah hampir dibunuh sama orang misterius juga. Nah, serangkaian peristiwa itulah membuat Li ini ke-trigger dan Li mulai terlihat kejam. Jadi seolah-olah naluri membunuhnya ini keluar. Jadi darah triadnya ini bergejolak lah. Dan Li ini mulai membunuh satu persatu orang yang terlibat atas masa lalunya ya. Karena dengan motif dendam ya. Dan semata-mata untuk mencari tahu siapa orang yang bertanggung jawab atas tewasnya sang ayah dan siapa orang yang mencuri benda pusaka milik keluarganya. Nah, sehingga dari dua alasan itulah menurut gua Li ini masuk ke dalam tier paling bawah, jahat jika terpaksa. Karena kejahatan yang ia lakukan semata-mata hanya untuk balas dendam atas tewasnya sang ayah. Nah, menurut gua tier di bawah ini hanya diisi sama dua karakter ya, Huang Li sama si Victor Vance saja. Karena selanjutnya kita akan masuk ke tier di atasnya ya, yakni level penjahat biasa. Yang tier ini nanti akan diisi oleh main karakter yang pada dasarnya mereka ini sudah demen banget sama dunia kriminal. Jadi dunia kriminal ini seolah seperti hobi ya. Maka mereka sudah terlibat dalam aksi kejahatan sebelum cerita pada gamenya dimulai. Nah, siapa aja dia? Nah, yang pertama, dia adalah Johnny Klebit ya, atau GK. Yang gue masukkan nama Johnny Klebit ini dari gamenya GTA 4 DLC The Lost Endgame. Kalau kita lihat berdasarkan catatan kriminalnya, si Johnny Klebit ini sebenarnya sudah terlibat dalam aksi kriminal sebelum ia masuk ke dalam geng Lost Endgame ya. Jadi diceritakan ya, di usianya yang relatif masih muda ya, kalau nggak salah sekitaran umur 19 sampai 24 tahun, Johnny Klebit ini sudah pernah merasakan jeruji besi akibat aktivitas kekerasan yang pernah ia lakukan. Jadi dalam satu perjalanan ya, dia pada saat di penjara dan ceritakan dia sedang pindah sel, rupanya Johnny Klebit pernah menyabotase bis tahanan karena ia memiliki minat untuk menjadi seorang supir bis ternyata ya. Nah, sampai akhirnya ya, singkat kata lah, si Johnny Klebit ini direkrut sama Billy Gray dan masuk ke dalam geng The Lost MC Bikers. Nah, namun pada cerita GTA Lost Endgame ya, seperti yang kita tahu, menurut gua Johnny ini masih terlihat soft lah, terbukti ya, selama
Billy di penjara ya, selama atasannya di penjara, rupanya Johnny Klebitz ini memilih untuk berdamai dan sebisa mungkin tidak terlibat perang ya dengan geng rivalnya, Angel of Death. Karena kalau kita udah main ya, kita rasakan misi yang Johnny Klebitz ini rasakan, sebenarnya misi yang terlibat ini kebanyakan konflik antar geng dan rivalnya lah. Ya sesekali memang dia pernah terlibat dalam kasus pencurian ya, diamond ya, jual beli heroin dan pencurian uang ya. Cuman menurut gue ya itu karena butuh duit aja motifnya. Dan semata-mata ia hanya mau memajukan geng Los MC biar geng dan kawan-kawannya ini lebih makmur lagi gitu. Ya ada juga sih bunuh-bunuhnya ya, cuman gak nyampe menewaskan ratusan orang. Ya paling parah dia pernah bunuh 50 nyawa. Nah itu pun nyawa burung seagulls ya, jadi bukan nyawa manusia. Walaupun pernah membunuh, Johnny Klebitz juga bunuh karena terpaksa. Dan biasanya adalah yang dia bunuh adalah pengkhianat dalam gengnya. Nah dari beberapa alasan itulah ya gue masukin si Johnny Klebitz ini ya mungkin masuk ke dalam tier yang biasa-biasa aja jahatnya. Oke, kemudian karakter selanjutnya gue masukin nama Luis Lopez di tier penjahat biasa. Nah, Luis Lopez diperkenalkan pada game GTA 4 DLC The Ballad of Gay Tony, yang diceritakan Luis Lopez merupakan seorang bodyguard ya dari pebisnis klub malam terkenal si Tony Gay. Apa kejahatan dari seorang bodyguard? Nah, jadi sebelum Luis Lopez ini menjadi bodyguard, tercatat ia adalah mantan dari anggota Dominica drug dealer yang cukup meresahkan ya. Karena selain pedagang obat terlarang, kelompok itu juga sering terlibat dalam petarung jalanan ilegal, yang dari situ membuat karakter Luis ini menjadi lebih keras lagi. Nah, faktor lain yang cukup mempengaruhi sifat dari Luis Lopez ini menurut gua, ya karena dari kecil ia sudah ditinggal sama sang ayah. Jadi dia hidup dalam ekonomi yang sangat sulit, karena hanya dibesarkan oleh seorang ibu yang harus menjamin hidup dari 3 anaknya. Salah satunya adalah Luis. Sehingga lagi-lagi motif ekonomi inilah yang menjadi alasan mengapa Luis saat muda sudah terlibat dalam aktivitas obat haram, sebelum akhirnya Luis bekerja untuk Tony. Nah singkat story ya, semenjak Luis ini kerja sama Tony Gay, nah disitulah dia mulai terlibat dengan kelompok-kelompok gangster yang lebih besar dan mafia yang lebih besar ya, yang membawanya ke dalam tindakan kasus kriminal. Walaupun semenjak kerja sama Tony, secara keuangan sebenarnya Luis ini membaik. Nah namun, walaupun secara finansial dia cukup sehat, namun rupanya Luis selalu menolak untuk melanjutkan sekolah. Walaupun sang ibu ini sudah berapa kali minta untuk Luis melanjutkan sekolahnya. Jadi memang basicnya nggak mau sekolah nih orangnya. Nah salah satu alasan kenapa gue masukin Luis Lopez ini sebagai kriteria penjahat biasa, ya mungkin kita bisa lihat aja track recordnya dulu ya sebelum kenal dengan Tony. Luis ini sebenarnya lebih sadis, karena saat berusia 17 tahun ya, pada tahun 2000-an, dia sudah ditahan atau udah di penjara lah selama 2 tahun. Karena dia menembak dan melukai seorang guru yang menghina adik perempuannya. Lu bayangin, guru ditembak saat dia masih umur belasan tahun ya. Dan gak lama setelah dibebaskan, gak lama si Luis ketangkap lagi karena kasus pencurian mobil. Gila kan? Dan Luis juga mendapatkan masalah lagi sama polisi untuk yang ketiga kalinya, tepatnya pada tahun 2003. Karena kasus tindakan penyerangan lagi. Nah, namun saat itu ia masih selamat dari kurungan penjara. Dan setelah ia kerja sama Tony pun, kebanyakan sebenarnya kejahatannya masih skala kecil ya, karena belum melibatkan FIB atau atau organisasi pemerintahan yang lebih besar ya. Ya kebanyakan sih ya ngebunuh A, ngebunuh B gitu ya, karena mengancam nyawa Tony dan sebagainya. Jadi karena hasil kejahatan yang gue ceritain tadi, makanya menurut gue ya tindak kejahatan ini gak terlalu berimplikasi sebenarnya sama banyak orang. Kebanyakan hanya imbas kepada cycle-nya aja, cycle dia dan geng rivalnya. Karena alasan itulah gue masukin Luis ke dalam tier yang kedua. Nah karakter selanjutnya, karakter yang menghuni tier kedua ini gue masukin nama Mike dari game GTA Advance ya. Dari seluruh karakter yang ada di tier 2 ini, menurut gue Mike inilah yang level kejahatannya sebenarnya paling ringan ya di awal game. Karena menurut ceritanya sendiri, Mike ini merupakan small time criminal, atau istilah small time criminal ini digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang ya sebenarnya relatif kecil atau minor. Ya mungkin seperti pencurian kecil, penipuan kecil gitu ya, atau pelanggaran kecil lainnya. Jadi mereka biasanya nggak terlibat dalam kejahatan besar ya, seperti perdagangan narkoba kartel skala besar ya, atau kejahatan organisasi besar. Jadi menurut gue
istilah yang disematkan small time criminal kepada Mike ini mengimplikasikan bahwa Mike ini tidak memiliki dampak kriminal yang signifikan lah dalam dunia kejahatan. Ditambah pada kasus Mike, menurut cerita, aktivitas kriminal yang ia lakukan juga memiliki motif untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuh sahabatnya yang tewas saat mereka ini berdua memutuskan untuk pensiun di dunia kriminal. Nah, sehingga bisa dibilang ia terpaksa harus memburu satu persatu orang yang diduga terlibat atas kematian sang sahabat, walaupun hal itu justru membawanya kepada kenyataan yang sangat membagongkan. Nah, Mike ini menjadi karakter terakhir ya yang ada di tier 2. Nah, karena selanjutnya kita akan masuk ke tier 3 yang berisi penjahat kelas berat, yang tier ini merujuk pada seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang relatif berat dan memiliki dampak yang luas serta berpengaruh dalam dunia kejahatan. Oke, di tier ini orang pertama gue masukin nama Franklin Clinton dari GTA 5. Nah, mungkin akan banyak yang gak setuju ya kalau gue masukin Franklin ke dalam tier ini ya. Karena, tunggu dulu Pak ya, karena kalau kita lihat ya dari track recordnya dulu ya, Franklin ini rupanya, ya gue sadar lah dia awalnya memang mas-mas debt collector biasa ya. Cuman menurut gue Franklin ini bukan mas-mas debt collector biasa loh di awalnya. Karena di sebelum cerita di GTA 5, Franklin ini cukup bersahabat sama dunia kriminal. Karena dalam satu waktu ya, jadi ada kasus saat itu masih sekolah, Franklin pernah dikeluarin dari sekolah karena menyerang seorang guru. Dan seolah hal itu menjadi titik balik. Karena lepas dari itu, ia mulai menjalankan kehidupan sebagai anggota geng dan pengedar narkoba. Buset. Nah, dari situ Franklin mulai melakukan berbagai kejahatan ya, seperti perampokan mobil dan perampokan bank skala kecil ya bersama Lamar. Nah, imbas dari perampokan itu diceritakan Franklin akhirnya dipenjara. Nah, rupanya konsekuensi di penjara membuat Franklin ditinggal sang pacar, karena sang pacar ini udah nggak suka lah sama gaya hidup Franklin, bak ala gangster atau selalu terlibat perang antar geng. Nah, setelah dibebaskan pun Franklin memutuskan untuk meninggalkan kehidupan gengnya sebelum akhirnya ia jadi debt collector. Nah, sampai sini memang ya level kejahatannya masih penjahat biasa. Nah, sampai akhirnya level kriminalnya menurut gue jadi mulai naik semenjak bertemu dengan Michael dan Trevor. Karena setelah kehilangan pekerjaannya ya, dipecat ya, karena menabrakkan mobil ke dealer milik bosnya sendiri. Saat itu Franklin membutuhkan sumber uang. Dan dari situlah Franklin mulai bekerja dengan Michael yang merasa, wah nih si Franklin ini bisa diandalkan nih. Si Michael mikirnya seperti itu. Nah, beberapa waktu setelah mengenal Michael, nah Franklin sudah mulai terlibat dalam perampokan toko perhiasan kelas atas, yang ini bukan toko kacangan ya, ini toko yang cukup terkenal ya, yang beritanya saat itu sempat menjadi viral, bahkan disiarkan di televisi. Nah, pencurian toko emas tersebut membuat Franklin ini merasa pekerjaan itu sebagai, wah nih boleh juga nih jadi pencuri ya. Menurut dia tuh peluang besar nih untuk menjadi penjahat yang lebih sukses lagi nih. Karena setelah perampokan itu, rupanya Franklin memang benar-benar berhasil dan benar-benar kaya dia, dan membuat dirinya terkenal dalam dunia kejahatan. Karena ia juga dilirik ya sama oknum-oknum FIB korup untuk dimanfaatkan jasanya. Belum selesai sampai situ, Franklin juga terlibat dalam misi merampok depo emas terbesar di Amerika, dan merasa itu kan menjadi pekerjaan terakhirnya sebelum pensiun pada awalnya ya. Ya mungkin gue setuju, Franklin mungkin gak sebrutal Trevor ya, tapi catatan kriminalnya ini gak terbantahkan lah dalam dunia kriminal. Karena imbas dari pencurian yang dilakukan sama Franklin ini imbasnya udah sampai level negara loh ini. Ya karena pengaruh dua lordnya, Michael dan Trevor, yang membuat Franklin ini levelnya jadi naik, memperjualkan narkoba kepada publik, merampok bank besar ya, toko emas dirampok juga, mencuri mobil, dan mengikuti seluruh ya perintah Michael. Yang menurut gue semua tindakan tersebut bukan tindakan kriminal biasa. Nah, membuat nama Franklin menjadi tersohor di dunia gelap. Ya walaupun ya gue paham lah, Franklin hanya menginginkan uang, namun ia rela melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkannya. Nah, karena memiliki pengaruh besar di dunia kriminal, makanya gue masukin Franklin di tier 3. Nah, karakter berikut ya gue masukin nama Michael DeSanta bareng Franklin di tier yang sama. Ya sepintas ya memang Michael ini terlihat seperti bapak-bapak komplek biasa. Nah, cuman jangan salah, di dalamnya terdapat dua kepribadian berbeda. Seperti terdapat iblis dan malaikat dalam sifatnya. Menurut gua, karakter Michael ini memang agak susah ditebak nih orang. Kadang ia sumbu pendek yang membuat ia melakukan sesuatu kayak nggak dipikir-pikir lagi. Contohnya ya, harusnya kalian tahu. Ketika kasus
Michael menghancurkan rumah selingkuhan istrinya, yang ternyata dia salah ngancurin rumah. Yang kejadian itu menjadi awal mula kompleksnya cerita GTA 5. Contoh lain ya. Ketika Michael menghancurkan televisi milik Jimmy, si anaknya sendiri, yang Michael ini kesel ngelihat Jimmy ini kelihatan terlalu malas dan keseringan main game. Michael besar dari keluarga elit, ekonomi sulit. Jadi sebagai seorang anak, memang dia tidak memiliki keuntungan ya yang dimiliki anak-anak lainnya, karena ia tumbuh dalam lingkungan miskin ya bersama orang tuanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu karena motif ekonomi, Michael akhirnya menjadi seorang penjahat dan ia melakukan perampokan bank pertamanya pada tahun 1988 saat ia berusia sekitar 20 tahunan. Di mana saat itu Michael di usia 20 tahun, ia berhasil mencuri uang sebesar $10.000. Lu bayangin 20 tahun nyuri di bank dan dapat $10.000. Dan saat itu di umur sekian ya, di umur 20 tahunan, ia juga telah pernah dipenjara sebanyak 2 kali. Lu bayangin lah ya, umur 20 tahun 2 kali masuk penjara. Dan sampai akhirnya Michael bertemu dengan Trevor. Nah mulai saat itulah aksi kriminalnya makin parah lagi, Pak. Siapa sangka ya, Michael yang terlihat seperti bapak-bapak komplek ini, rupanya dia adalah orang yang bisa memberikan Trevor tujuan hidup. Jadi Trevor bahkan melihat Michael ini sebagai orang yang bisa memberikannya purpose dari cara kriminal. Bahkan seorang Trevor pun sangat terkesima dengan Michael, dan Trevor mau berada di bawah instruksinya Michael. Nah dalam melakukan aksi kriminal, Michael ini bak master planner, sementara Trevor menjadi eksekutor. Dan kejahatan yang menurut gue sangat jahat yang dilakukan sama Michael, ya pada akhirnya Michael rela mengkhianati Trevor, orang yang sangat loyal kepada dirinya. Karena Michael bekerja sama dengan FIB, sehingga membuat Trevor ini percaya bahwa Michael telah meninggal, padahal dia masih hidup ya. Dan selama 9 tahun, Michael rupanya terus mencoba memanipulasi Trevor. Tindakan jahat dan seolah menusuk sahabatnya sendiri itulah yang sangat mempengaruhi Trevor ya. Karena ia menyadari sejauh mana pengkhianatan dan manipulasi yang dilakukan oleh Michael. Michael the master of manipulation. Michael mengkhianati sahabat baiknya dan mencuri semua uang untuk dirinya sendiri. Michael tinggal di rumah besar mewah selama hampir 10 tahun nih. Sementara Trevor tinggal di taman trailer di gurun. Lo lihat sendiri rumahnya kayak gini nih. Michael itu memang temperamen, cuman dia cerdas dan rasional. Dan kecerdasan Michael ini terlihat ya. Saat heist, Michael ini menjadi master plan dalam hal perencanaan dan memimpin perampokan ya bersama Lester. Namun pengkhianatan yang Michael lakukan semata-mata ya untuk mendapatkan keselamatan tentunya, terutama keselamatan keluarganya. Walaupun sampai menjual harga dirinya dan kawan-kawannya agar ia bisa berkompromi dengan FIB untuk memastikan keluarganya ini tidak dalam bahaya. Nah rasanya pantas lah gue masukin Michael di tier ketiga ini. Melihat dari perbuatan kriminalnya yang ia lakukan bersama Trevor dan Franklin juga ya, yang menyebabkan implikasi besar di dunia kriminal, ditambah the master of manipulation yang sangat kejam terhadap sahabat sendiri. Nah karakter selanjutnya gue masukin nama Niko Bellic dari game GTA 4, yang tokoh ini menurut gue juga masuk ke dalam penjahat kelas berat. Yang udah main GTA 4 ya harusnya udah paham lah ya. Sebelum kedatangan Niko ke Liberty City, Niko ini telah melakukan banyak tindak kejahatan karena keterlibatannya di dalam perang Bosnia, dan dia juga pernah terlibat langsung dalam perang itu ya. Dan justru kekejaman Niko Bellic ini dipercaya ini lebih banyak ia lakukan saat ia menjadi tentara saat dia perang di Bosnia. Karena selama beberapa tahun saat perang, Niko gak hanya membunuh tentara musuh, namun ia juga membunuh dan terlibat atas tewasnya warga sipil yang tidak berdosa. Karena selepas dari tentara pun, rupanya catatan kriminal Niko Bellic ini tidak berhenti. Karena setelah itu, ia terlibat dalam penyelundupan manusia dan berlian sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pindah ke Liberty City. Ya mungkin pada awalnya Niko ini terlihat seperti mas-mas Rusia yang kalem. Nah, namun di beberapa misi ke depan nih di GTA 4, rupanya ia berubah menjadi mesin pembunuh yang sangat dingin. Jadi ia sepertinya selalu menerima hampir semua perintah dari tokoh-tokoh kriminal besar. Sebut aja lah Michael Faustin, Dmitry Raskalov, Ray Pegorino, bahkan McCreary family yang membuat Niko diberikan perintah sehingga membuat keluarga McCreary ini saling bunuh satu sama lain. Namun bukannya dia nggak punya sisi baik, ya ada memang sisi baiknya.
Jadi sisi baiknya, Nico ini memang sangat protektif terhadap keluarganya, terutama sepupunya lah, si Roman. Jadi dia memang seringkali terlihat menjadi sangat marah ketika Roman ini diancam sama orang gak dikenal. Nah, hal itu membuat Nico bisa menjadi pembunuh tanpa belas kasihan ya. Jadi gak seperti kebanyakan protagonis GTA yang lain ya. Nico ini gak rakus dalam hal materi. Karena tujuannya hanya satu, balas dendam atas kematian kawan-kawannya sewaktu ia menjadi tentara. Nah, kelemahan terbesar Nico adalah ketidakmampuannya untuk melepaskan masa lalu yang menyebabkannya kadang membuat Nico ini ke-trigger dan sering terlihat marah yang berlebihan. Dan Nico Bellic memiliki jumlah misi pembunuhan yang dikonfirmasi tertinggi dari semua protagonis GTA hingga saat ini. Kebanyakan misinya adalah perintah pembunuhan nih terhadap beberapa orang untuk menyingkirkan pesaing bisnis ataupun geng kriminal. Nico ini tercatat memiliki hampir 50 misi pembunuhan dan lebih dari 100 pembunuhan yang bisa dilakukan secara opsional. Dan menurut gue dia dianggap sebagai salah satu protagonis GTA yang paling mematikan. Dan karena itulah gue anggap Nico menjadi salah satu protagonis GTA yang paling mematikan dan memiliki implikasi besar terhadap dunia kriminal. Nah, sebab itu gue masukkan dia ke dalam tier ketiga. Karakter selanjutnya adalah karakter yang memiliki julukan tersohor yang terkenal atas tragedi pembantaian besar dengan memakan korban 11 orang. Siapa lagi kalau bukan Tommy Vercetti dari GTA Vice City. Seperti kebanyakan karakter yang lain, Tommy besar dari keluarga susah. Dari kecil, ia sudah berjuang hidup di tengah kerasnya kota Liberty City. Nah, sampai akhirnya Tommy muda bergabung dengan keluarga mafia dan di sanalah catatan kriminalnya ini berawal. Tommy Vercetti tercatat sebagai salah satu main karakter yang memiliki track record misi pembunuhan terbanyak juga. Sebelum cerita utama GTA Vice City dimulai, Tony pernah dijebak yang direncanakan dia akan dibunuh di daerah bernama Hardwood. Nah, namun 11 orang yang dikirim untuk membunuh Tommy dinyatakan tewas terbunuh oleh Tommy. Nah, semenjak itulah julukan Hardwood Butcher melekat ke nama Tommy dan membuatnya menjadi tokoh kriminal yang ditakuti dan tersohor di wilayah Liberty City. Nah, karena namanya juga udah populer dan udah kudung jelek lah di Liberty City, makanya ia diberikan tugas dan pindah ke Vice City. Dan di sana ia mulai bekerja untuk mafia besar dan berakhir menjadi kartel besar di Vice City. Beda halnya dengan Victor Vance ya, yang ujung-ujungnya juga sama-sama jadi kartel sama kayak Tommy. Cuman si Victor kan motifnya jelas untuk membiayai pengobatan adiknya. Nah, Tommy ini pure untuk mencari cuan dan kuasa. Banyak orang-orang yang awalnya kerjasama dengan Tommy akhirnya dia bunuh. Ya sebut aja lah Ricardo Diaz, Lance Vince yang level kriminalnya udah tersohor di Vice City. Bahkan Tommy juga pernah kerja untuk dua geng ini sebenarnya saling rival, yakni geng Haiti dan Kuba secara bersamaan. Yang tanpa sepengetahuan mereka pada akhirnya demi cuan juga Tommy menyerang kedua geng tersebut. Nah, Tommy menjadi salah satu karakter yang paling bernyali menurut gua. Karena ada satu kasus, Tommy pernah mencuri tank dari militer saat tank militer ini sedang dalam iring-iringan. Sebuah nyali yang cukup bisa diapresiasi. Dan dari serangkaian peristiwa tadi, mulai dari mendapatkan julukan Hardwood Butcher, populer di Liberty City, membangun keluarga mafia dari nol sampai menjadi kartel besar, sampai menjadi seterkenal sekarang dan membunuh lawan-lawan bisnisnya, ya gua anggap itu udah cukup disejajarkan. Tommy masuk ke dalam tier ketiga. Nah, karakter selanjutnya, mungkin ini adalah karakter yang memiliki basis fans terbanyak. Nih, siapa lagi kalau bukan CJ dari GTA San Andreas. Sebenarnya nggak ada catatan kriminal khusus yang disematkan ke CJ sebelum ia bergabung dengan geng Grove Street. Ya, jadi memang basicnya CJ tidak banyak memiliki masalah kriminal sampai dengan ia pindah ke Liberty City. Jika kita melihat sepak terjang CJ sebelum cerita GTA San Andreas ya, tepatnya pada cerita The Introduction, gue pernah ceritain juga. Jadi di sana CJ memang sudah mulai merintis aksi kriminalnya di Liberty City. Jadi kan diceritakan saat itu CJ konflik tuh sama sang kakak ya, si Sweet. Karena konflik akhirnya CJ memutuskan untuk pindah ke Liberty City selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu pula rupanya CJ mencatatkan banyak aksi kriminal. Mulai dari merampok orang sampai dengan mencuri mobil. Nah, hingga 5 tahun kemudian akhirnya diceritakan CJ kembali ke Los Santos. Dan di sana ia mendapatkan kabar ya bahwa sang ibu telah tewas. Dan kegiatan kriminal yang ia lakukan di
Los Santos pun menurut gua tindakan kriminal yang biasa aja ya, yang tidak banyak imbasnya terhadap orang banyak. Nah namun, tunggu dulu Pak. Seiring dengan cerita pada GTA San Andreas ini berjalan, nah disinilah si CJ mulai terlibat nih dalam konflik yang membawanya ke level kriminal yang lebih kakap lagi menurut gua. Sebagai contoh ya, si CJ ini punya koneksi kuat dengan tokoh bernama Mike Toreno yang dikenal sebagai agent undercover pemerintah, yang level pengaruh si Mike Toreno ini sudah skala nasional. Ini bukan sekedar level Grove Street lagi. Dan CJ juga pernah menyelamatkan Sweet dari penjara. Itu juga sebagai bukti bahwa CJ bukan kelas kacangan lagi. Nekat dan berani masuk ke penjara, nyelamatin tawanan, itu sih udah di luar nalar sih menurut gua. Dan level kriminalnya udah bukan biasa lagi ya. Kasus lain ya, saat merampok Caligula Palace ya. Caligula Palace ini bukan hotel melati loh Pak. Ini hotel yang terkenal paling besar. Jadi bukan se-Amerika doang, tapi diceritakan hotel ini hotel paling terkenal sedunia. Dan juga pernah jadi korban perampokan sama CJ. Kasus lain ya, perampokan jetpack seharga $60 juta ya, yang ada di dalam area 69. Nah seorang hal itu juga bukti lain yang menandakan bahwa CJ ini makin gila semenjak di Los Santos. Dan terakhir nih, yang paling gila nih menurut gue ya mungkin secara impact nggak berimbas banyak pada orang, cuman ini lebih ke mendekati psikopat ya. Jadi dalam satu kasus, CJ pernah membunuh pekerja tukang bangunan, tepatnya dicor hidup-hidup, dikubur pakai semen, karena pekerja bangunan ini melecehkan adiknya CJ. Yang jika kalian ingat, rupanya CJ ini membunuh pekerja tukang bangunan ini dengan dicor dengan semen dalam kondisi hidup-hidup. Lu bayangin kurang gila apalagi CJ ya. Walaupun CJ adalah salah satu protagonis yang secara personal nggak sekejam Trevor ataupun Tommy Vercetti ya, namun menurut gue tindakan kriminal yang tadi udah gue sebutin tadi itu sudah bisa dijadikan bukti bahwa CJ ini sudah masuk ke kategori kriminal berat alias kakap. Nah, CJ ini adalah karakter terakhir di kelompok tier 3. Nah, karena selanjutnya masih ada 4 orang lagi ya, yang levelnya ternyata lebih sadis di antara karakter-karakter yang udah gue sebutin. Karena kita akan masuk ke tier yang paling atas, yakni tier 4, yang tier ini berisi orang-orang yang memiliki level kriminal berat dan dibarengin memiliki sifat mental dan emosi yang gak stabil. Psikopat, sosiopat, dan pat-pat lainnya. Siapa aja mereka? Oke, pertama gue masukin nama Cloud dari game GTA 3. Cloud ini adalah main karakter yang menurut gue nih orang paling misterius Pak. Sangat sedikit informasi yang kita ketahui secara spesifik tentang masa lalunya dan kepribadiannya. Ya karena memang karakter diciptakan karena tidak pernah berbicara, sehingga ia gak pernah mengungkapkan informasi pribadi tentang dirinya. Cloud ini ya kalau lo perhatiin ya, ini orang kelihatan banget selalu tenang banget nih orangnya. Dan begitu tenangnya, gue lihat orang ini jadi kayak tanpa emosi gitu ya. Jadi lebih kayak gak punya emosi ya, layaknya manusia sih nih orang. Dari cerita utama GTA 3 ya, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang penjahat yang kejam, agresif, psikopat, dan hanya menginginkan balas dendam untuk memuaskan hasrat pribadinya terhadap Catalina. Banyak yang menilai, termasuk gue ya, kalau Cloud ini seorang psikopat sejati, tanpa emosi, tanpa loyalitas, dan dia akan dengan senang hati akan melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi jika ada seseorang yang mau membayarnya untuk itu. Yang sangat terlihat jelas ya ketika Cloud rela membunuh Kenji, yang dimana Kenji ini adalah kakak dari Asuka Kasen, yang secara cerita Asuka ini sering membantu Cloud. Namun apa yang Cloud berikan? Ya dia malah membunuh kakaknya Asuka atas perintah orang lain. Demi apa? Demi uang. Dan gilanya lagi, Cloud ini nggak pernah mengatakan ke Asuka bahwa Kenji sudah mati. Ya karena dia nggak bisa ngomong. Tapi Cloud yang anehnya lagi ya, dia nggak pernah menunjukkan penyesalan atas kematian Kenji. Dan Asuka pun nggak tahu bahwa sang kakak rupanya dibunuh sama orang terdekatnya, yakni si Cloud. Selain itu ya, kekejaman dan moral dari Cloud ini bisa kita nilai lah ketika di ending GTA 3 ya, yang dimana di akhir cerita Cloud kan diceritakan berjalan bersama Maria Latori ya, berjalan di sekitar bendungan. Di sana terdengar ya, Maria terdengar bahwa banyak ngomong banget, dan pada akhirnya terdengar suara tembakan yang mengindikasikan bahwa saat itu Cloud membunuh Maria. Karena dengan dasar ya karena Maria ini banyak bacot sehingga dibunuh sama Cloud. Sebuah alasan yang sangat sepele sekali ya, mendengar wanita banyak bacot dibunuh sama Cloud. Nah itu menandakan ya bahwa sebegitu kejamnya sama Cloud ya. Nah karena itulah makanya gue masukin Cloud ini ke tier yang paling atas. Kalau bisa nih jauhin nih orang.
Kemudian ya, terlepas dari HD Universe dan 3D Universe ya, gue masukin satu karakter lagi dah. Ini mungkin jarang orang tahu. Karakter dari game GTA 2 yakni Cloud Speed. Nah ini beda sama Cloud yang tadi ya. Ini Cloud Speed dari game GTA 2 yang menurut gue orang ini juga layak bersanding dengan Cloud. Jadi kalau di dalam game ya ada istilah Raja Terakhir. Nah menurut gue Cloud Speed ini lebih cocok dijadikan Raja Terakhir dibandingkan main karakter. Jadi kayaknya Rockstar kayak mau bikin karakter iblis dalam wujud manusia yang suka tebar teror di tengah kota gitu ya. Cloud ini lebih ke apa ya? Sosiopat ya, kejam, pemarah, nggak kenal ampun, menjijikan, tanpa belas kasihan, yang ia bersedia melakukan kejahatan terburuk tanpa ragu, tanpa penyesalan. Jadi sama kayak Cloud sebelumnya ya, Cloud Speed ini nol loyal, nol akhlak, dan ia suka berkhianat kepada siapapun, dan ia hanya mau dihormati. Dia akan bekerja untuk siapapun yang mau memberinya uang dan sumber daya yang unlimited. Dan pada akhirnya si orang itu akan dimanipulasi sama Cloud Speed. Ia hianati dan ia sakiti ketika ada orang yang mencoba menghalangi niatannya. Dan kejahatan Cloud Speed yang sangat menjijikan menurut gue ya, ketika satu misi yang mendapatkan tugas untuk membawa rombongan manusia untuk dimasukkan ke alat pemotong daging untuk dijadikan hotdog. Lo bayangin, di misi itu jelas ya para korbannya disuruh baris satu persatu ya, seperti babi yang pada akhirnya mereka digiling. Lu bayangin baris masuk mesin digiling. Dan menurut gue dari seluruh main karakter ya, hanya ada 2 orang yang punya kasus kayak gini. Satu lagi siapa? Nanti akan gue bahas. Nah karena itulah gue masukin nama Cloud Speed ini di tier paling atas. Jauhi iblis ini pak. Nah karakter selanjutnya ya, mungkin udah banyak yang menduga lah bahwa gue masukin nama Trevor di tier paling atas bersama dengan Cloud dan Cloud Speed ya. Selain setia kawan nih, nggak ada lagi hal positif dari dalam diri Trevor yang bisa dibanggain menurut gue. Trevor ini bisa gue gambarin nih sebagai orang yang ekstrim, tidak terkendali, impulsif ya, nggak dapat diprediksi, sosiopat, destruktif, dan dia melakukan segala sesuatu dengan cara yang sangat buruk. Ya kalau bisa kasar ya kenapa gue harus pakai cara yang baik-baik? Kira-kira seperti itu prinsipnya. Nggak ada main karakter GTA yang bisa membunuh main karakter GTA yang lain. Hanya Trevor yang diciptakan sama Rockstar untuk bisa melakukan itu. Bisa dilihat lah kasus Johnny Claybit ya di GTA 5. Ketika si Johnny Claybit ini tahu bahwa pacarnya habis main TikTok sama Trevor. Nah bukannya Johnny Claybit ini marah, justru dia yang malah mati sama Trevor setelah kepalanya diinjak-injak sama Trevor. Jadi Johnny Claybit ini tewas dengan cara yang kurang estetik sebagai mantan main karakter GTA. Karena hanya Trevor lah yang bisa menghilangkan harga diri main karakter yang lain. Kemudian kasus lain ya, ketika Trevor ini berhasil menemukan Michael DeSanta pertama kalinya ya, setelah 9 tahun mereka nggak bertemu. Coba lo lihat reaksi dari Michael ketika ia tahu Trevor masuk ke dalam rumahnya. Michael ini spontan, ia mencoba melindungi anaknya dari Trevor. Nah sepertinya kalau kita lihat ini, si Michael ini seperti sudah ancang-ancang mau melindungi anaknya jikalau Trevor ini nekat nyerang. Nantinya Michael ini paham betul bahwa Trevor ini bisa senekat itu loh. Kemudian kasus lain, sekte Altruis yang pernah gue bahas juga ya. Yang terkenal sekte tersebut adalah sekte kanibal. Trevor rupanya memiliki hubungan yang cukup erat dengan sekte Altruis. Bahkan dari 3 main karakter GTA 5, hanya Trevor lah yang boleh masuk ke camp ini. Nah ini bisa diindikasikan bahwa Trevor juga bagian dari sekte tersebut. Yang mungkin aja Trevor juga menyukai daging-daging manusia ya. Bahkan ada misi sampingan di mana Trevor harus membawa beberapa pendaki untuk diculik dan diserahkan ke sekte Altruis. Dan ada juga sebuah dugaan yang mengindikasikan bahwa Trevor ini merupakan seorang kanibal. Jadi dalam sebuah misi, ketika Trevor ini menyajikan makanan ke Michael ya, jadi Michael memang sempat skeptik nih, menolak makanan yang dikasih sama Trevor. Dan saat itu Michael juga nanyain, apa yang dimasak sama Trevor? Nah, Trevor lalu menyebutkan bahwa makanan yang ada di mangkoknya itu adalah kelopak mata. Walaupun Michael saat itu seolah nggak mengubris ya. Namun kalau kalian ingat, pada ending GTA 5 ya, opsi membunuh Trevor, Michael ini akan mengatakan ke Franklin bahwa human stew atau sop manusia adalah batas limitnya. Yang gue tafsirkan bahwa Michael masih bisa mentoleransi sifat Trevor. Namun setelah ia tahu Trevor makan daging manusia, nah itu sudah di luar batas toleransinya Michael. Itu
pendapat pribadi atau tafsiran dari gua ya menurut tentang omongan si Michael tadi. Di samping sifatnya yang destruktif dan terindikasi kanibal, di luar itu Trevor juga memiliki catatan kriminal yang gak main-main juga ya. Bersama dengan Michael, Trevor terlibat dalam perampokan bank di Yankton ya, sampai akhirnya ia juga terlibat di misi Pareto Scores, yang misi itu menjadi misi perampokan terepik, di mana mereka menargetkan Blaine County Bank, yang misi tersebut bisa menjadi ukuran tindak kejahatan Trevor yang cukup berpengaruh terhadap hukum saat itu. Kemudian karakter terakhir gue memasukkan nama Tony Cipriani dari GTA Liberty City Stories sebagai karakter yang paling memiliki tindak kejahatan yang sangat bengis ya. Karena kenapa? Karena gak ada satupun main karakter GTA yang punya sejarah yang membunuh populasi satu kota selain Tony Cipriani. Dan mirisnya, hal itu ia lakukan hanya untuk mendapatkan uang sebesar $5.000. Dan kota Forest Staunton merupakan korban dari keganasan Tony Cipriani. Karena semenjak kota tersebut dibom ya sama Tony Cipriani, itu menjadi kota mati ya. Dan itu juga makan banyak korban jiwa. Ibarat kata ya, jikalau ya Tony Cipriani ini nyata, kemungkinan dia akan bertanggung jawab atas serangan teroris yang paling mematikan dalam sejarah manusia karena meledakkan satu kota ya. Dan hancurnya atau meledaknya kota Forest Staunton dilaporkan menjadi ledakan terbesar yang pernah ada di dalam game Universe 3. Gue gak tahu apakah di SD Universe adakah yang sebanding ledakannya atau melebihi ledakan kota Forest Staunton, gue gak tahu. Mungkin buat kalian punya pendapat silahkan diisi pada kolom komentar. Dan pada kasus lain, belum selesai nih Pak ya, Tony Cipriani juga pernah membunuh seorang pria bernama Giovanni Casa karena pria tersebut gak mau membayar uang keamanan. Dan Tony juga memiliki perasaan iri dengki sama si Giovanni Casa karena ia merasa tersayangi sama Giovanni. Karena si ibunya Tony rupanya ngefans nih sama Giovanni Casa. Sehingga pada suatu hari Tony menculik Giovanni dan lo pikir dibawa kemana? Dan ia membawanya ke sebuah pabrik yang di sana ia berinisiatif sendiri loh, tanpa disuruh orang loh. Kalau yang lain kan mungkin disuruh orang ya, ngebunuh A, ngebunuh B. Ini dia inisiatif sendiri membunuh Giovanni Casa dan memutilasi dan membawa dagingnya ke toko untuk diberikan ke anak buahnya Giovanni yang mereka kira itu adalah daging sapi biasa, padahal itu adalah daging bosnya sendiri. Dan menurutku tindakan terakhir ini memiliki skala secara jahatnya udah jahat banget lah si Tony Cipriani. Silakan buat kalian yang punya komentar tentang Tony Cipriani. Ya mungkin itulah pembahasan dari gue mengenai 14 kalau nggak salah ya, 13 atau 14 main karakter dari GTA series. Mungkin gue tahu ini adalah pembahasan yang sangat subjektif dan mungkin pendapat gue dan lo orang bisa berbeda-beda. Cuman kalau kalian punya pendapat lain dan mungkin ada mau koreksi, silahkan diisi pada kolom komentar. Dan kalau lo punya pendapat sendiri, punya versi sendiri, nggak usah ragu, langsung kasih pendapat lo di kolom komentar. Gue juga pengen tahu pendapat lo tuh apa dan siapa aja nih yang menurut kalian yang paling jahat, yang mana yang paling baik. Oke, mungkin itu dari gue. Semoga video ini bisa memberikan informasi buat kalian. So, I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Gue udah signing off and bye-bye guys.